Mabes Polri sudah menerima laporan saya dan bahkan sudah membuat pasal-pasal terhadap laporan saya. Pasalnya pasal 266 penggelapan, pas 372, 374 pasal penipuan. Jadi sebetulnya dari Polri sendiri sudah cukup jelas. Sekarang tinggal kita menunggu. Tapi di tengah-tengah ini ada masalah dengan sekretaris dari Bluebird, corporate secretary itu Yusuf Salman. Jadi dia membuat suatu pengalihan opini. Jadi sebenarnya pengalihan opini itu kan ya suatu kejahatan ya. Jadi yang dia lakukan adalah saya mengatakan saya sebagai direktur PT Bluebird Taksi, saya sebagai mantan direktur PT Bluebird Taksi, saya sebagai pemegang saham PT Bluebird Taksi. Tapi apa yang dia katakan persis di bawah statement saya ditulis, saya bukan tidak pernah menjadi direktur jadi dari PT Bluebird Tbk. Itu kan lain lagi, tidak pernah menjadi pemegang saham Bluebird Tbk. Jadi saya salah alamat. Itu kan penghinaan terhadap saya. Jadi saya juga memikirkan setelah ini nanti saya juga akan menggugat pidana pencemaran nama baik. Karena bagaimanapun juga apa yang dia lakukan adalah mengalihkan opini supaya orang beranggapan saya berbohong. Dia seharusnya dia secara terus terang saja, oh PT Bluebird Taksi, tapi bukan dari Bluebird Tbk, tapi bukan begitu. Langsung, oh Bluebird Taksi, ini bukan loh, bukan ditekankan bukan dari PT Bluebird Tbk. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kembali, kita tinjau kembali latar belakang yang ada. Jadi dulunya sejak tahun 71 hanya ada PT Bluebird Taksi. Kemudian tahun 2001 setelah 40 tahun muncul 2 orang pemegang saham yang membuat Bluebird Tbk. Tapi dibuatnya secara diam-diam. Tapi karena teror-teror yang dilakukan, karena saya mau diculik, memegang saham lain sudah dilakukan tindak kekerasan segala, jadi akhirnya tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani masuk pool dan hanya melihat, oh seolah-olah berkembang. Tapi coba kita tinjau kembali, perusahaannya perusahaan siapa? Ini Tbk ya. Perusahaan Tbk itu didirikan dengan modal kecil. Sedangkan gaji saya jauh lebih besar yang tidak dibayar daripada modal perusahaan yang begitu besar. Bisa dibayangkan. Sekarang kalau gitu kenapa bukan gaji saya dibayarkan dulu baru mendirikan perusahaan? Perusahaannya modal kecil. Sekarang kalau kita bayangkan modal kecil kenapa bisa menjadi begitu besar? Karena semua fasilitas dari PT Bluebird Taksi dengan gedung yang mewah, dengan semua order, dengan semua pelanggan itu kan dikuasai oleh PT Bluebird yang sekarang jadi Tbk. Jadi artinya apa? Itu kan ya boleh dikatakan parasit di dalam PT Bluebird Taksi. Sekarang kalau dia jadi parasit, modalnya juga begitu kecil, apakah dia tidak bisa digugat di kemudian hari? Ini yang nanti merupakan tahap berikutnya. Malah respon seperti ini yang didapat ya Bu dari pihak Bluebird sendiri. Jadi dari pihak Bluebird hanya mau menjatuhkan nama baik saya dengan mengatakan, oh saya bukan pemegang saham PT Bluebird Tbk dan bukan direktur PT Bluebird Tbk. Memang bukan, tapi dari PT Bluebird Taksi. PT Bluebird Taksi itu sebetulnya kan induk, fasilitasnya dari dia, gedungnya dari dia, ini masuk di dalam tinggal mengambil sebagai parasit. Sekarang siapa yang induknya? Berarti bisa dikatakan ini ada pengambilan paksa ya Bu? Sebetulnya pengambilan paksa. Coba tanya,
Dia punya nggak dulu ordernya? Nggak ada. Ya mungkin seperti taksi-taksi lain. Tapi gedungnya pakai gedung mana? Coba kita lihat gedungnya. Kan ada, lalu mereknya, logonya dari mana? Kok bisa sebegitu mudahnya diambil hanya dengan perubahan yang sangat kecil diambil. Lalu kita lihat bahkan karyawannya, lalu pengemudinya itu bisa dibuktikan dari buku yang mereka buat bahwa ternyata itu dari PT Bluebird Taxi. Terus apa dong kerja dia? Kok mendirikan perusahaan hanya dengan modal kecil? Semua orang juga saya yakin mau. Tapi namanya ya bukan, ya namanya sebetulnya penggelapan. Penggelapan dari semua fasilitas PT Bluebird Taxi. Karena itu Yusuf Salman, dia jangan sembarangan. Nanti saya ikut masukkan dia sebagai seorang terlapor. Ibu, kita flashback ke belakang, maksudnya Ibu mengenal saudara direktur itu, mengenal keluarga kah atau dari mana, Bu? Keluarga siapa? Keluarga Ibu, dia sendiri dari keluarga Ibu atau orang? Dia bukan keluarga, dia orang luar, diangkat sebagai corporate secretary. Kemudian ya mungkin dia disuruh, kamu nggak mau ya kamu keluar, mungkin nggak tahu juga, atau mungkin biar gaji saya naik, saya berani menipu apa saja, kan nggak tahu kita. Berarti sekretaris perusahaan ini menggiring opini supaya ibu itu menyatakan bahwa ibu itu bukan pemilik perusahaan, betul? Iya, itu tujuan dia. Itu kan suatu kejahatan kan, pencemaran nama baik, pidana pencemaran nama baik. Terakhir mungkin Bu, yang mau Ibu sampaikan, melihat makin perburuk aja yang disampaikan oleh pihak Bluebird. Sebetulnya dari pihak Bluebird tidak berani menyangkal apa yang saya katakan. Tapi yang beraninya hanya mengatakan, terus saja mengatakan, saya bukan direktur, tidak pernah jadi direktur, dan bukan pemegang saham. Jadi dengan harapan atau dengan ditambah kata-kata bahwa karena itu nggak usah takut terhadap gugatan saya. Apa betul nggak usah takut? Bagaimana kalau orang punya saham, dan bagaimana kalau gugatan itu saya tayangkan kemudian hartanya hilang? Siapa yang salah? Paling tidak ya jangan membohongi masyarakat.